Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita di Kediaman, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rezeki dan dimudahkan urusannya segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agenda malam Sabtu, malam ke-13 Zulqa'dah 1441 Hijriah, 3 Juli 2020. Yang pertama pengajian malam ke-20 Kitab Aqidatul Awam, yang kedua tanya jawab. Mari persiapkan diri kita untuk bismillah menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita melanjutkan kembali mengaji kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhussu khassatan tamatan ila hadrati sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ila hadrati مصنف هذا الكتاب السيد أحمد المرزوقي المالكي المكي والشيخ محمد نووي الشافعي وإلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين فيجا وخصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن بنونجة في رباط وإلى حضرة مشايخنا خصوصا شيخنا ميمون الزبير شيخنا جنيد أنس شيخنا الحبيب هود بن محمد بن عمر بن يحيى السيد محمد بن علوي المالكي المكي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60. Mauliduhu utawi tempat kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad. Mauliduhu tempat kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad iku bi Makkah dalam kota Mekah. Iku bi Makkah tetap ing dalam kota Mekah al-aminati kang aman. Al-aminati kang sentosa.
wafatuhu utawi wafate Kanjeng Nabi Muhammad iku bi Thaibata ing dalem Thaibah. Wafatuhu utawi wafate Kanjeng Nabi Muhammad iku bi Thaibata iku ing dalem Thaibah al-Madinah, yakni kota Madinah. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, Makkah yang penuh dengan keamanan, penuh dengan kesentosaan. Wafatnya beliau di kota namanya kota Thaibah. Thaibah adalah satu di antara nama lain daripada Madinah. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Atamma nyempurnaaken sopo Kanjeng Nabi Muhammad. Atamma nyempurnaaken sopo Kanjeng Nabi Muhammad qoblal wahyi ing dalam sedurunge turune wahyu. Atamma sempurna Kanjeng Nabi Muhammad qoblal wahyi ing dalam sedurunge turune wahyu. Sempurna arba'ina ing dalam umur 40 tahun. Arba'ina ing dalam umur 40 tahun. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ketika usianya telah genap 40 tahun. Jadi sebelum wahyu turun, Nabi Muhammad sudah 40 tahun dulu. Wa umruhu qad jawaza sittina. Wa umruhu utawi umure Kanjeng Nabi Muhammad. Wa umruhu utawi umure Kanjeng Nabi Muhammad iku qad jawaza. Teman-teman ngliwati opo umruhu. Iku qad jawaza, teman-teman ngliwati opo umruhu, ngliwati as-sittina, ngliwati ing 60 tahun. Wa umruhu tawi umure Kanjeng Nabi Muhammad iku qad jawaza, teman-teman ngliwati opo umruhu, ngliwati as-sittina ing umur 60 tahun. Usia Nabi Muhammad pada saat wafat beliau sudah lebih daripada 60. Di beberapa keterangan dikatakan 63 tahun Nabi Muhammad wafat. Sekali lagi, dua bait nazm yang telah disebutkan menjelaskan tentang tempat kelahiran, tempat wafat, usia Nabi Muhammad ketika menerima wahyu yang pertama, dan usia beliau hidup sampai usia 60 tahun. Beliau dilahirkan di kota Mekah, wafat di kota Madinah. Mendapatkan wahyu, menerima wahyu dari Allah ketika usianya sudah genap 40 tahun, dan beliau berusia lebih dari 60, yakni 63 tahun pada saat wafat. Bahwa ketika kita menjadi seorang mukallaf, maka ada kewajiban untuk meyakini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah, diutus pula di kota Mekah, dan wafatnya di Madinah, dan dikuburkan di Madinah. Di Makkah al-Aminah. Kenapa dikatakan Makkah al-Aminah? Makkah yang aman. Li'amnin nasi fiha jahiliyatan wa islaman. Karena memberikan keamanan kepada manusia, baik mulai zaman jahiliyah maupun ketika sudah zaman Islam. Di zaman dulu Allah sudah melindungi para penduduk Makkah sebelum Islam datang, terlebih ketika Islam sudah datang. Wali anna Allah Ta'ala ja'alaha haraman,
dan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota Mekah sebagai tanah haram. Haram dalam arti la yusfaku fihi damu insanin. Tidak boleh ada pembunuhan. Tidak boleh ada di kota Mekah, tidak boleh ada unsur mengalirkan darah dalam arti membunuh ataupun melakukan eksekusi, hukuman mati. Wala yuzlamu fihi ahadun wala yusadu saduhu. Tidak boleh, artinya haram berbuat zalim di kota Mekah. Wala yusadu sayduhu. Tidak boleh diburu hewan buruan-buruannya. Jadi hewan buruan di kota Mekah itu haram hukumnya untuk diburu. Berbeda di tempat-tempat yang lain selain di kota Mekah, ketika ada binatang liar yang tidak ada pemiliknya, boleh untuk diburu. Khusus untuk binatang-binatang yang ada di kota Mekah tidak boleh diburu. Tidak boleh diambil sebagai binatang buruan. Makanya konon di sana itu banyak sekali burung-burung merpati yang berkeliaran, tidak ada yang berani menangkapnya. Wala yuqta'u hashishuhu. Ada perlakuan spesial di kota Mekah. Rumput-rumput, ya, hashish ar-rutab. Rumput-rumput yang masih basah, rumput-rumput yang masih segar, tidak boleh dipotong. Illa lidawain, kecuali untuk pengobatan. Qauluhu al-Madinah. Madinah nama lainnya Thaibah. Walaha asma'un katsirah nahwu thamanina isman. Nama Madinah, nama lain dari Madinah ini bahkan mencapai angka 80 nama. Dalam kitab Khulasatul Wafa dijelaskan di situ nama-nama lain dari kota Madinah. Ya, yang kita tahu ya Thrib, kemudian Toha, Thaibah dan Madinah. Semuanya ada 60 nama. Wa'lam annahu sallallahu alaihi wasallam wulida ala sahih inda tulu'il fajr. Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad ini menurut versi yang sahih. Nabi Muhammad dilahirkan ketika terbit fajar. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal terbit fajar. Disitulah Nabi Muhammad dilahirkan. Tahun apa? Disebut juga dengan Amul Fil atau tahun gajah. Karena saat itu ada segerombolan gajah yang dipimpin oleh Abrahah yang bermaksud untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Maka tahun kelahirannya Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun gajah. Kejadian Abrahah menyerang Ka'bah itu ada beberapa versi. Ada yang mengatakan tepat di hari kelahirannya Nabi Muhammad. Tapi ada juga pendapat waqila qablahu, sebelum kejadian penyerangan Abrahah pada Ka'bah itu kejadiannya sebelum. Waqala al-Qurtubi ba'dahu, Nabi Muhammad dilahirkan setelah kejadian perang pasukan bergajah, kurang lebih sekitar 50 hari. 50 hari setelah kejadian itu lahirlah Nabi Muhammad.
Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafi'an basarahu ila sama. Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan mendongakkan ataupun mata beliau memandang ke arah langit, wadi'an yadayhi bil ardi, dua tangannya diletakkan ke bumi, makhulan, sudah dalam keadaan bercelah. Nabi Muhammad lahir, matanya itu sudah bercelah, nazifan, bersih, dan seperti manusia biasa yang mungkin membawa kotoran-kotoran dari dalam perut ibunya, ataupun kotoran-kotoran yang menyertai janin ataupun bayi-bayi, maka Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan nazifan, bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Masruran, ai maqtu'as surri makhtunan, beliau lahir dalam keadaan tali pusar yang sudah terputus. Makhtunan, sudah terkhitan. Meski ada beberapa versi yang mengatakan tidak, dilahirkan dalam keadaan belum bersunat, baru di hari ke-7 setelah di hari ke-7 setelah kelahirannya, kakeknya Abdul Muttalib baru mengkhitan. Versi yang lain seperti itu. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam takallama 'inda khurujih min batni ummi. Ada satu riwayat bahwa Nabi Muhammad ketika dilahirkan dari perut ibunya, ketika keluar dari perut ibunya, beliau mengucapkan Jalalu Rabbir Rafi', Jalalu Rabbir Rafi', Maha Agung, Tuhanku yang mulia, Tuhanku yang luhur. Tapi wakilah, ada lagi yang menyebutkan bahwa pada saat keluar dari perut ibunya, Nabi Muhammad mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Waruyal khilaf fi mahalli khuruji. Lalu kemudian ada perbedaan pendapat lagi tentang tempat keluarnya Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad keluar sama kayak bayi yang lahir secara normal lewatnya? Di sini ada yang menjelaskan mahalli khuruji min batni ummi. Ya, keluarnya dari perut, bukan dari alat kelamin wanita. Tapi ada yang mengatakan enggak, ya dari jalan yang biasa kayak wanita-wanita, kayak bayi-bayi normal lainnya. Wakila innahu kharaja min tahta surati, min tahti surati. Dan lagi mengatakan keluar dari bawah dari bawah pusar ibunya. Bukan dari jalan biasa, tapi dari bawah pusarnya. Fal ta'amat fil hal. Ya, ini menunjukkan tentang khariqul adat, apa yang dialami oleh Nabi Muhammad semenjak lahir sudah beda dari kebiasaan orang-orang kebanyakan pada umumnya. Orang kebanyakan pada umumnya lahir ya, kalau yang normal itu ya, yang normal itu lahir dari alat kelamin ibunya, jalannya. Nabi Muhammad tidak, lahirnya dari perut, posisinya di bawah pusar. Fal ta'amat fil hal, ketika Nabi Muhammad sudah keluar, mengatup kembali perut ibunya itu. Wa ila hadza wa ma la ila hadza syekhuna Muhammad hasbullah.
Waruya al-khilaf aidan fi hamli ummi. Ada cerita pula tentang perbedaan pendapat dalam masalah mengandung Nabi Muhammad. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad ketika Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad sama sekali tidak terasa berat beban sama sekali. Ada yang mengatakan bahwa ketika mengandung ya sama berat seperti kebanyakan wanita-wanita hamil yang mengandung pada usia kandungan yang sudah besar, ada rasa beban, rasa berat. Qalat Aminah, lamma madali minal layali wal ayami 9 ashhur. Tatkala masa-masa kehamilanku yang sudah membesar dan usianya genap sampai 9 bulan, genap 9 bulan, akhadani ma ya'khudun nisa'u minat talqi. Saat-saat mau melahirkan, aku juga merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan-perempuan pada umumnya, yakni rasa sakit yang luar biasa. Walam yadri bi ahadun minal khalqi. Saat itu ketika aku sedang merasakan rasa sakit yang amat sangat, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui keadaanku. Wa inni wahidatun fi manzil, aku sendirian di rumahku. Sementara wa Abdul Muttalib fi tawafih, sementara kakeknya yakni Abdul Muttalib sedang melaksanakan tawaf. La ya'lamu inqida'a habli, tidak tahu ya, usia kandunganku yang sudah hampir melahirkan. Tambihun. Qadin aqadal ijma' ala anna Makkah wal Madinah afdalul biqah. Ada semacam konsensus para ulama yang menjelaskan bahwa Makkah sama Madinah itu lebih utama, paling utamanya tanah itu Makkah dan Madinah. Utamaan mana Makkah sama Madinah? Sebagian ulama mengatakan bahwa Makkah lebih utama dari Madinah. Tapi Imam Malik, wattafaqal a'immatu salatah, 3 imam mujtahid, yakni Syafi'i, Hambali, Hanafi, kecuali Maliki. Kecuali Imam Malik, 3 pembaharu tadi, yakni Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali mengatakan bahwa Makkah itu lebih utama dari Madinah. Tapi Imam Malik malah sebaliknya, Madinah lebih utama daripada Makkah. Nah, wal khilafu fi ghairil buq'ah asy-syarifah allati tadammanat a'dha'ahu sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan pendapat itu hanya pada tanah-tanah yang di situ tidak ada jasadnya Rasulullah. Wa illa fa ya afdalu minas samawati wal ardi jami'an qat'an. Akan tetapi tanah Madinah yang di situ tersimpan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu minas samawat, adalah paling utama-utamanya tanah, bahkan lebih utama dari langit, lebih utama dari bumi semuanya. Qat'an. Jadi yang terjadinya perbedaan pendapat itu pada tanah Madinah yang di situ tidak ada jasadnya Rasulullah. Baru perbedaan pendapat, yang mengatakan lebih utama Mekah, ada yang mengatakan lebih utama Madinah. Tapi kalau tanah yang di situ tersimpan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tanah yang paling utama, melebihi langit bumi seisinya. Nih, wa min khawasil ismi Makkah. Ini ada satu khasiat, ada satu ilmu hikmah tentang ismu Makkah. Ada keistimewaan nama Makkah.
Innahu idza kutiba ala jabinil ma'ruf bidamir ri'af. Di antara keistimewaan nama Makkah itu andaikan ada orang yang mimisan ya, keluar dari hidungnya darah, mimisen, lalu di dahinya ala jabinil mar'uf, di pelipis ya. Di pelipisnya orang yang mimisin tadi ditulisi pakai apa? Pakai darah mimisannya tadi. Pakai darah mimisannya. Ditulis Makkatu wasatul bilad wallahu ra'ufum bil ibad. Hikmahnya, kalau ada orang yang punya penyakit mimisen, saat lagi mimisen, kemudian di pelipisnya ditulis menggunakan darah mimisen tadi, ya, kemudian ditulis kalimat Makkatu wasatul bilad wallahu ra'ufum bil ibad. Kalau begitu, in qata'ad dam, maka darah mimisannya akan berhenti dengan sendirinya. Dzakarul Baijuri fi hasyiyati. Itu dijelaskan oleh Imam Baijuri di dalam kitab hasyiyah. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Mas Ari, mohon maaf, malam hari ini saya tidak bisa lama. Kebetulan anak-anak santri baru datang. Sekarang mau ada pengarahan dan besok mau ada acara perpisahan kelas 12 santri yang mau perpisahan, dan malam hari ini adalah gladi resiknya dan saya ditunggu, mohon maaf tidak bisa lama mengaji kitab Aqidatul Awam. Insyaallah mudah-mudahan besok malam kita bisa lebih maksimal lagi. Terus kehadirannya para jamaah, pertanyaannya nanti ditampung untuk pertemuan selanjutnya. Mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.